Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sepanjang hari ini Tuhan telah menjaga, melindungi kita semuanya. Dan sebelum kita membaringkan tubuh-tubuh kita di tempat pembaringan kita masing-masing, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Berterima kasih, kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh lalui dengan baik. Itu semua karena Engkau. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami hidup, kami sehat, kami menikmati berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani, terutama rohani. Kami mengucap syukur buat semuanya itu. Tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya apa-apa. Sebelum kami beristirahat di malam ini Tuhan, kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menolong kami dalam memahami kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di malam ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Renungan firman Tuhan di malam ini berjudul, Jadilah Orang Bijak. Saudaraku yang terkasih, semua orang ingin menjadi bijak. Semakin bertambah umurnya, dia ingin supaya menjadi bijak. Terlebih orang Kristen yang adalah anak-anak Allah yang maha bijak, yang sudah menjadi muridnya, yang terus belajar dari Tuhan, sehingga setiap orang Kristen mengalami pertumbuhan untuk menjadi sama seperti Yesus, Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Saudara yang terkasih, dengan hikmat daripada Tuhan, orang percaya akan hidup berbuah di dalam hidupnya. Dia akan semakin hari menjadi bijak dalam segala hal, di dalam kehidupannya setiap hari, dalam perbuatannya, dalam pelayanannya, dalam tutur katanya. Alkitab menyatakan ketika kita adalah orang bijak, akan mudah untuk menjadi lebih bijak lagi. Kalau kita adalah orang-orang yang suka pencemooh, akan sulit untuk menjadi bijak. Karena itu hati yang bijak adalah anugerah daripada Allah dalam hidup seseorang. Dengan demikian, bijak merupakan satu perjalanan untuk menjadi lebih bijak dari waktu ke waktu. Dari satu dimensi kehidupan ke dimensi kehidupan yang lain. Dari satu musim kepada musim yang lain, sampai Tuhan memanggilnya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana perjalanan orang bijak? Ayat firman Tuhan yang kita baca di malam ini menunjukkan orang bijak semakin bijak, yaitu dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Amsal 19 ayat 20. Orang bijak mendengar nasihat. Nasihat itu bisa dalam bentuk saran, tindakan, tujuan, atau konsultasi. Nasihat bisa datang dari siapa saja. Dari orang yang ada di bawah kita atau pemimpin kita, yang seumuran dengan kita atau lebih muda daripada kita, bisa juga lebih dari kita umurnya. Jadi dari berbagai orang-orang yang ada di sekitar kita, ada nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Saudara yang terkasih, itu berarti bahwa orang yang bisa mengoreksi dirinya, orang yang bisa menerima nasihat, adalah orang-orang yang mau supaya hari-hari hidupnya semakin bijak di dalam mengambil satu keputusan. Saudara yang terkasih, kita mendengar bukan untuk menghakimi atau mengoreksi, tapi untuk mengumpulkan hal-hal yang bisa kita lakukan
dari orang-orang yang menasihati kita. Kita mendengar nasihat-nasihat Allah melalui firman-Nya yang kita baca, yang kita dengar melalui khotbah, melalui renungan-renungan pagi, siang, malam, melalui buku-buku yang kita baca, atau melalui pengajaran-pengajaran. Nasihat bisa disampaikan oleh orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang dewasa rohani. Hati-hati dengan kesombongan, saudara, bisa menghalangi kita untuk mendengar nasihat. Tidak heran syarat pertama untuk mengikuti Yesus menyuruh murid-murid untuk menyangkal diri, kemudian memikul salib. Mereka harus siap menderita bagi Kristus, baru mengikuti Yesus, yaitu belajar dan melakukan apa saja yang Yesus ajarkan. Dengan kerendahan hati kita bisa mendengar nasihat dari siapapun, dari mereka yang lebih muda, lebih tua, dari yang kurang pendidikan formal, dari anak buah, dari siapa saja yang dipakai Tuhan menjadi tempat kita mendapatkan nasihat. Saudara, kita secara aktif mencari dan mendengar nasihat, tapi bukan berarti kita menerima semua nasihat. Namun kita mendengarkan nasihat yang diberikan kepada kita dengan hati-hati, memeriksanya dengan firman Tuhan. Karena ada juga nasihat yang bisa membuat kita hancur. Kita mengambil keputusan yang salah. Karena itu, semua nasihat yang kita terima, kita harus mengoreksinya dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan menyetujui nasihat yang kita dengar atau tidak? Saudara yang terkasih, kita mendoakan nasihat-nasihat yang diberikan dan mematuhi nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman-Nya. Kita harus menolak nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang bijak menerima didikan, saudara. Didikan bisa dalam bentuk peringatan, teguran, koreksi, disiplin. Jadi ketika kita dikatakan bijak, maka kita bisa menerima didikan itu. Saudara yang terkasih, kita tidak bisa menerima semua nasihat begitu saja, tapi membedakan di dunia dengan yang ilahi. Ada nasihat-nasihat yang orientasinya bisa menjerumuskan kita kepada hal duniawi. Kita harus tinggalkan itu. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, tidak hanya sesekali ketika mengalami masalah atau kebetulan, tapi kita mencari dan melakukannya terus-menerus. Itu bahkan adalah perintah untuk dipatuhi. Karena itu jadikan mendengar nasihat dan menerima didikan sebagai sesuatu kebiasaan hidup kita. Saudara, di dalam menjalani hidup ini ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu sering Tuhan izinkan untuk mendengar nasihat, baru mengambil sebuah keputusan. Karena itu saudara, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita meminta nasihat itu penting. Jangan sampai kepada orang yang salah, dari orang yang salah, saudara. Sebelum kita beristirahat di malam ini, ingatlah akan hal ini. Jadilah orang bijak. Orang bijak adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang bijak adalah orang-orang yang dewasa rohani, yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Kita mengoreksi hal ini pada kita. Apa kita sudah menjadi orang bijak atau belum? Kalau belum, atau masih jauh, kita belum terlambat. Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk terus belajar. Ketika kita jatuh, kita bangun kembali. Ketika kita salah, kita merubahnya untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar malam ini, supaya kami menjadi orang bijak, yang mendengar, yang selalu mendengar nasihat, didikan, dan semuanya kami harus melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang terus menolong kami semuanya. Kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang setia memimpin kami dalam keterbatasan kami, tapi kami mau supaya menjadi lebih bijak dari hari ke hari. Kami berdoa Tuhan Yesus, bersyukur juga sepanjang hari ini kami boleh
bekerja, beraktivitas kembali, dan Tuhan yang menjaga melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam ini kami akan beristirahat. Kami membaringkan tubuh-tubuh kami di tempat pembaringan kami masing-masing. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang menjaga melindungi kami. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh beraktivitas kembali. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin lebih bijak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,